Atuat atuat neraka menunggu. Dari Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Dia berkata, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, lakukan apa yang kau kehendaki. Ini di antara nasihat yang merupakan kesepakatan para nabi. Jadi nabi-nabi terdahulu sampai nabi sekarang, sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya sama-sama sepakat hendaknya malu. Kalau kau tidak punya malu, lakukan yang kau kehendaki. Kalau kau tidak punya malu, maka lakukan yang kau kehendaki. Apa maksud hadis ini? Jika kau tidak malu, lakukan yang kau kehendaki. Pendapat pertama, maksudnya pendapat pertama mengatakan ini adalah ancaman. Ya. Kalau kau tidak punya malu, bikin aja terserah. Kalau kau tidak punya malu, lakukan yang kau kehendaki. Maksudnya ancaman. Artinya jangan kau lakukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum." Lakukan yang kau kehendaki, silakan masuk neraka, ya. "Fa'budu ma syi'tum." Seperti firman Allah, sembahlah yang kalian kehendaki. Ini ancaman. Ini maksud pertama. Artinya ancaman yaitu jika kau tidak punya malu, silakan lakukan yang kau kehendaki. Ini tafsiran pertama untuk mengancam. Jangan melakukan hal yang memalukan, ya. Yang kedua, maknanya sesuai dengan zahir. Artinya kalau itu perbuatan tidak memalukan, silakan lakukan. Jika itu perbuatan tidak memalukan, silakan lakukan. Jadi diperiksa ini memalukan enggak? Kalau enggak, silakan lakukan. Ini tafsiran yang kedua. Ini ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang sangat penting terutama di zaman sekarang. Ya akhi ya ukhti, zaman sekarang rasa malu hilang. Dengan pengaruh banyak faktor membuat orang rasa malu hilang. Di antaranya dengan melihat hal-hal yang memalukan. Tontonan di internet, ya. Orang buka-bukaan, melihat orang-orang kafirat, para wanita kafir, buka-bukaan, ciuman di jalan, bahkan macam-macam. Sehingga ketika seorang terbiasa melihat maksiat tersebut jadi ringan dalam hatinya. Bahkan dia mencintai melihat hal tersebut, dia suka. Jadi perbuatan tersebut jadi ringan bagi dia. Bahkan dia mungkin ingin melakukannya, ya. Sehingga ketika dia sering melihat tersebut, misalnya dia suka lihat orang telanjang, dia telanjang akhirnya dia enggak ada malu karena dia suka melihat hal tersebut. Bagi dia perkara yang biasa. Ini bahayanya interaksi dengan non muslim. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ana bari'un mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Bahayanya di situ, ya. Kecuali orang bisa menjaga agamanya, bahkan bisa berdakwah, oke. Dan kalau tidak, dia mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Kalau tidak dia, maka istrinya. Kalau tidak istrinya, anak-anaknya. Kenapa? Karena rasa malu tidak ada di sekitarnya. Sehingga akhirnya terbawa. Apalagi di zaman sekarang, ya. Sering melihat maksiat, akhirnya menghilangkan rasa malu seseorang. Ya, ini faktor yang besar. Kemudian faktor kedua, ya, banyaknya kejadian-kejadian yang disebarkan di dunia maya, ya, sehingga akhirnya membuat orang nekat melakukan karena semua orang sudah melakukan. Karena kita bicara masalah korupsi. Orang korupsi enggak malu-malu. Bahkan ada orang korupsi ditangkap masih begini, ditangkap korupsi. Ya, tidak malu. Nanti di penjara keluar masih nyalon lagi. Saya enggak tahu rasa malu di mana, ya. Udah hilang, ya. Sama seperti beberapa kali kasus orang kemudian enggak punya rasa malu, kemudian berzina, kemudian dia shooting zinanya, kemudian tersebar, dan dia tidak malu. Keluar dengan tidak ada rasa malu sama sekali. Cuek aja. Subhanallah, ya. Ini kita hidup di zaman seperti ini. Hati-hati anak-anak kita. Kita sendiri waspada, istri kita, anak-anak kita, ya. Tontonan ini sangat merubah perangai seseorang. Bisa menghilangkan rasa malu sama sekali. Rasa malu hilang secara total dari hati seseorang. Ya. Demikian juga di antara faktor yang menyebabkan rasa malu hilang, di antaranya maksiat, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Min uqubatil ma'asi dhahabul haya' alladhi huwa maddatul hayati lil qalb." Di antara hukuman kemaksiatan adalah hilangnya rasa malu, ya.
yang akhirnya rasa malu yang merupakan sumber kehidupan bagi hati. Wa huwa aslu kulli khair, dan rasa malu adalah asal dari segala kebaikan. Wa dhahabu kulli khairin bi ajma'ihi, dan hilangnya rasa malu menghilangkan kebaikan secara keseluruhan. Maka ini adalah akhlak yang penting hendaknya kita tanamkan pada diri kita, pada istri kita, anak-anak kita, laki-laki maupun perempuan, bahwasanya rasa malu adalah akhlak yang baik. Dia adalah penggerak ya dari segala kebajikan.